Seorang pria tua kesepian yang tinggal sendiri di sebuah pedesaan Pennsylvania mendadak dikejutkan dengan munculnya sebuah UFO yang jatuh di halaman belakang rumahnya. Menariknya, pria itu secara perlahan mulai menjalin pertemanan dengan alien yang muncul dari dalam UFO tersebut. Namun keadaan berubah semakin rumit ketika tetangganya serta pihak keamanan nasional mulai mengetahui hal ini. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan masih bersama dengan Ava di sini yang akan menceritakan sebuah film komedi fiksi ilmiah berjudul Jules. Milton Robinson, seorang duda berusia 79 tahun yang hidup sendirian di rumahnya dan tinggal di sebuah kota kecil di provinsi Pennsylvania. Istri Milton telah lama meninggal, sementara kedua anaknya sudah dewasa dan memiliki masing-masing keluarga. Hanya Dennis yang biasa datang berkunjung untuk sekedar memeriksa keadaan ataupun membantu beberapa keperluan Milton. Sementara anak tertuanya yang bernama Tim tinggal di kota yang jauh dan sudah lama tidak menjalin kontak. Dennis yang kini bekerja di klinik hewan sering mendapati sang ayah meletakkan beberapa benda di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini membuat Dennis mulai khawatir dan menyarankan agar ayahnya pergi menemui ahli saraf guna melakukan pemeriksaan. Namun Milton selalu menolak permintaan itu dengan beralasan kalau dia baik-baik saja. Hampir setiap pagi Milton pergi ke kantor perwakilan daerah bersama beberapa lansia lainnya untuk memberi saran ataupun masukan kepada para dewan. Milton selalu menyarankan adanya pergantian slogan kota serta penambahan zebra cross pada area tertentu. Dan meski Milton selalu mengajukan saran ini pada setiap pertemuan, namun nampaknya para dewan tidak menanggapi serius masukan tersebut. Suatu pagi di musim panas, setelah mempresentasikan proposalnya, seperti biasa Milton pulang ke rumah dan mulai melakukan aktivitas hariannya. Mulai dari menyirami tanaman kesayangan, memberi makan pada burung liar, dan membersihkan perabotan yang dia pakai. Tapi pada satu malam ketika sedang tidur, Milton mendadak terbangun akibat suara benturan yang datang dari arah belakang rumah. Ketika diperiksa, dia mendapati adanya sebuah UFO yang mendarat dan merusak tanaman kesayangannya. Oh my. Segera dia pun menghubungi kepolisian untuk menceritakan kejadian ini. Namun tentunya laporan itu dianggap cukup konyol sehingga sang resepsionis mengabaikan laporan Milton dan menutup teleponnya. Selanjutnya Milton mencoba menghubungi Dennis, namun sayangnya dia tidak mendapatkan jawaban sebab Dennis mungkin masih tidur. Di malam kedua setelah pulang dari pertemuan di kantor daerah, Milton yang sedang tidur kembali mendengar suara berisik dari halaman belakang. Ketika diselidiki, kali ini Milton dikejutkan dengan penampakan sosok alien yang sedang tersungkur di depan pintu. Merasa ketakutan, dia kembali menghubungi Dennis, namun karena tidak mendapatkan jawaban, Milton pun meninggalkan pesan suara yang berisi laporan mengenai UFO yang jatuh di halaman belakang. Keesokan harinya, Milton kembali mengunjungi kantor perwakilan daerah untuk lagi-lagi memberikan saran yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, di akhir presentasinya, dia menambahkan laporan tentang adanya UFO yang mendarat di halaman belakang rumah. Yang sudah dipastikan kalau para dewan menganggap laporan Milton hanya sebagai lelucon. Kejadian ini juga membuat kekhawatiran bagi dua tetangga Milton yang bernama Joyce serta Sandy. Joyce marah karena lelucon yang dibuat Milton akan membuat para dewan menganggap mereka tidak serius, sehingga saran-saran yang selama ini mereka sampaikan akan diabaikan begitu saja. Sementara Sandy yang khawatir pada kesehatan Milton lantas menawarinya tumpangan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Milton yang mendapati sosok alien itu terlihat sangat lemah, lantas dengan segera memberinya selimut serta membawakannya segelas air putih. Di keesokan harinya, Milton mendapati alien tersebut sedang meringkuk kedinginan di sudut halaman. Hal ini membuat Milton menjadi semakin iba dan lantas menawari alien itu untuk masuk ke dalam rumah agar tidak lagi kedinginan. Milton tidak tahu makanan apa yang disukai oleh si alien, sehingga dia pun menyajikan beberapa macam makanan dan membiarkan si alien itu memilih makanannya sendiri. Setelah beberapa saat, Milton menyadari kalau si alien hanya mau memakan buah apel. Sehingga dia pun kemudian pergi ke minimarket untuk membeli lebih banyak buah apel. Di sana, kasir toko menjadi cukup keheranan karena tidak biasanya Milton membeli apel dengan jumlah yang cukup banyak.
Namun dengan polosnya, Milton justru mengungkapkan kalau apel-apel ini akan dia berikan kepada alien yang jatuh di halaman belakang rumahnya. Like an alien from outer space. Berikutnya, setelah si alien pulih dan bisa kembali berjalan, Milton mulai memberikan tur dan memperkenalkan beberapa bagian ruangan yang ada di rumahnya. Mulai dari ruangan TV, tempat di mana Milton biasa melihat acara favoritnya, sampai kamar tidur yang bisa digunakan oleh si alien untuk beristirahat. Dia juga memperkenalkan mantan istrinya yang sudah meninggal, serta kedua anaknya yang ada di dalam bingkai foto. Sementara itu, Dennis yang sedang berbelanja di minimarket mendapat laporan dari kasir sebelumnya mengenai keanehan Milton yang membeli banyak apel untuk dia berikan kepada alien. Merasa khawatir, Dennis pun menyempatkan diri pergi ke rumah Milton untuk memeriksa keadaan sang ayah. Kali ini dia memaksa Milton untuk mengatur jadwal agar mereka berdua bisa menemui ahli syaraf. Setelah itu, Dennis pergi bekerja, sementara Milton mendapat telepon dari Sandy yang ingin mendatangi rumahnya guna meminjam mesin printer untuk mencetak beberapa brosur. Pada awalnya, Milton gugup dengan permintaan itu, namun pada akhirnya dia pun mengizinkan Sandy datang. Sehingga kali ini, Sandy juga mengetahui keberadaan si alien yang sedang berada di rumah Milton. Oh, good Christ, what the fuck is that? Disinilah Sandy juga akhirnya menyadari kalau cerita Milton mengenai UFO yang jatuh di halaman belakang rumah memang benar-benar kejadian nyata. Dan meski pada awalnya Sandy terlihat cukup ketakutan, namun secara perlahan dia mulai bersemangat, sebab kemunculan alien ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia juga menyarankan Milton untuk merahasiakan hal ini kepada siapapun, agar tidak terjadi hal-hal buruk seperti yang ada di film-film alien pada umumnya. Keduanya kemudian sepakat untuk menyebut si alien dengan nama panggilan sebagai Jules. Sementara itu, di gedung Markas Keamanan Nasional, kemunculan UFO milik Jules sebenarnya telah terdeteksi. Namun para agen tidak bisa mengetahui dengan pasti di mana lokasi jatuhnya UFO tersebut. Sehingga mereka mulai menyebarkan berita palsu dengan meminta semua orang untuk segera melapor jika menemukan potongan benda aneh yang disebut sebagai pecahan satelit. Selain itu, mereka juga menyadap berbagai telepon guna mencari setiap orang yang membicarakan tentang jatuhnya sebuah UFO. Keesokan harinya, Milton yang terbangun di sofa mendadak menemukan sebuah gambar wajah kucing yang terletak di atas meja. Sadar kalau gambar ini dibuat oleh Jules, dia pun lantas menghampiri si alien yang saat itu sedang terlihat tengah memperbaiki pesawatnya. Milton mengucapkan terima kasih kepada Jules karena telah membuatkannya sebuah gambar yang sangat indah. Beberapa waktu kemudian, Milton pergi bersama Dennis ke tempat ahli syaraf guna melakukan pemeriksaan. Sementara Jules ditemani oleh Sandy yang mulai bercerita tentang keluarganya sembari menunjukkan beberapa foto anak serta cucunya. Dan meski Jules hanya diam dan memperhatikan, namun percakapan itu membuat Sandy merasa sangat bahagia sebab sudah lama dia tidak bercerita panjang lebar seperti saat ini. Di sisi lain, Milton yang gagal melalui beberapa tes membuat sang dokter menyarankan agar Milton ditempatkan di panti jompo supaya dia tidak lagi merasa kesepian dan bisa tetap berinteraksi dengan orang lain. Saran itu tentu ditolak mentah-mentah oleh Milton yang juga seketika marah kepada Dennis karena dianggap telah menjebaknya. You set me up, god damn it! I'm trying to help. I don't need your help! Sesampainya di rumah, Milton segera bercerita kepada Jules tentang bagaimana Dennis ingin memasukkannya ke panti jompo, serta bagaimana tim tidak pernah lagi menghubunginya. Milton memaklumi hal ini sebab dia merasa tidak begitu pandai menjadi seorang ayah. Dan seperti biasa, Jules hanya diam memperhatikan semua ucapan yang diungkapkan oleh Milton. Keesokan harinya, Sandy kembali datang untuk menghabiskan waktu bersama, serta membantu memakaikan baju kepada Jules. Di sisi lain, Joyce yang tengah berada di rumah bersama dengan kucingnya mendapati sebuah acara berita televisi yang sedang menyiarkan tentang adanya bagian satelit yang jatuh di sekitar provinsi Pennsylvania. Berita ini membuat Joyce teringat akan laporan Milton mengenai UFO yang jatuh di halaman belakang rumahnya. Segera dia pergi ke rumah Milton dan sempat mengintip melalui jendela hanya untuk mendapati sosok alien yang sedang duduk di meja makan. Dia segera mengetuk pintu rumah Milton sembari mengungkapkan kalau dia tahu akan keberadaan sosok alien. Sehingga hal ini tidak memberi pilihan lain bagi Milton serta Sandy selain mempersilahkan Joyce masuk dan bertemu Jules secara langsung. Ketiganya sempat berdiskusi secara serius mengenai ancaman serta bahaya yang mungkin bisa Jules perbuat.
Namun Milton segera menegaskan bahwa Jules adalah alien yang sangat baik dan bahkan dia membuatkannya banyak sekali gambar kucing yang ditempel di pintu kulkas. Nah, sejak hari itu, Joyce mulai berteman lebih dekat dengan Sandy maupun Milton dan bahkan tak jarang dia membawakan sesuatu untuk Jules, baik itu makanan maupun pakaian. Sementara itu, Sandy yang sedang berada di rumahnya mendadak mendapatkan telepon dari seorang pria yang membicarakan mengenai poster program mentor yang sebelumnya dibagikan oleh Sandy di balai kota. Sandy dengan senang hati mengundang pria itu untuk datang ke rumahnya. Akan tetapi, pria muda tersebut ternyata memiliki niat tersembunyi. Dia secara diam-diam masuk ke kamar Sandy lalu mencuri perhiasan-perhiasannya. Sandy yang mengetahui hal ini segera berusaha menghubungi polisi. Namun sayangnya, si pria segera menghentikan Sandy dan berusaha untuk membunuhnya. Di sisi lain, Jules yang sedang berada di ruang tamu bersama Milton serta Joyce ternyata bisa mengetahui apa yang terjadi pada Sandy. Dan beberapa saat kemudian, rumah Sandy didatangi oleh para polisi, di mana Sandy bersaksi bahwa pria yang ingin membunuhnya tiba-tiba saja kepalanya meledak secara misterius. Kejadian ini tentulah sangat tidak wajar, sehingga Sandy dengan cepat menyadari kalau peristiwa itu mungkin disebabkan oleh Jules. Segera dia pergi ke rumah Milton dan lantas memeluk Jules sembari mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan meski Milton, Joyce, serta Sandy akhirnya mengetahui kalau Jules memiliki kekuatan yang sangat berbahaya, namun selama dia berada di pihak mereka, ketiganya meyakini kalau semuanya akan baik-baik saja. Di sisi lain, kepala polisi setempat yang menyadari kejanggalan pada kasus yang menimpa Sandy, lantas memerintahkan anak buahnya untuk selalu mengikuti kemanapun Sandy pergi. Sementara itu, Sandy, Joyce, serta Milton yang sedang berbincang di ruang makan mendadak mencium bau tak sedap yang ternyata berasal dari bangkai kucing yang telah meninggal akibat terlindas mobil. Bangkai itu dibawa oleh Jules yang juga menyerahkan sebuah gambar berisi 6 kepala kucing serta pesawat UFO-nya. Hal ini seketika menyadarkan Joyce kalau Jules sebenarnya membutuhkan beberapa ekor bangkai kucing agar bisa memperbaiki pesawatnya. Nah, setelah memperhatikan gambar di lemari kulkas yang terus berkurang pada setiap lembarnya, ketiga lansia ini pun menyadari kalau Jules masih membutuhkan 6 ekor bangkai kucing lagi untuk membuat pesawatnya beroperasi kembali. Pada awalnya, Milton menghubungi Dennis untuk berusaha mendapatkan bangkai kucing yang mungkin mati di kliniknya. Namun tentu ini adalah permintaan cukup aneh yang membuat Dennis terus mendesak Milton untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi. Menolak untuk membocorkan rahasia, Milton bersama Sandy pun lantas pergi berkeliling guna mencari bangkai-bangkai kucing yang mati di jalanan. Yang tanpa disadari, kegiatan kedua lansia ini terus diperhatikan oleh 2 polisi yang mengikuti mereka. The fuck? Sayangnya hari itu mereka hanya mendapatkan 2 bangkai kucing, sehingga kini giliran Joyce yang memilih pergi untuk mencari sisanya. Di sisi lain, pihak keamanan nasional tanpa sengaja menyadap telepon antara Dennis serta tim yang tengah membicarakan mengenai Milton yang akhir-akhir ini bersikap aneh setelah mengungkapkan adanya UFO yang jatuh di halaman belakang. Informasi itu segera diselidiki oleh pihak keamanan yang lantas mengirim 2 agennya untuk mendatangi rumah Milton. Sementara itu, Joyce kembali dan berhasil mendapatkan 3 ekor bangkai kucing, sehingga kini mereka hanya memerlukan 1 ekor lagi untuk bisa diberikan kepada Jules. Di saat yang sama, 2 agen keamanan nasional sampai di rumah Milton dan beberapa kali membunyikan bel. Namun Milton menolak untuk membuka pintu dan tetap berusaha diam agar kedua agen itu mengira kalau dia sedang tidak di rumah. Pada saat yang sama, karena keadaan sudah sangat membahayakan, Milton lantas menyarankan agar Joyce mengorbankan kucingnya. Karena selain ini adalah satu-satunya jalan yang mereka punya, kucing Joyce juga mengalami disabilitas yang membuatnya tidak bisa melihat, mendengar, maupun berjalan. Tentunya permintaan itu membuat Joyce marah, sebab selama ini dia sudah menganggap kucingnya sebagai keluarga sendiri. Meski begitu, setelah berpikir cukup lama dan mempertimbangkan beberapa hal, Joyce pun akhirnya setuju dan membawa kucingnya ke rumah Milton. Dengan berat hati, dia menutupi kepala si kucing menggunakan wadah karena mengira Jules akan meledakkan kepalanya. Namun ternyata, Jules membunuh kucing tersebut dengan cara yang sangat halus sehingga membuat Joyce semakin ikhlas dalam mengorbankan kucingnya. Setelah semua bangkai kucing tersebut dikumpulkan, Jules kemudian menutupinya dengan sebuah kain metalik.
Dan secara mengejutkan, semua bangkai-bangkai kucing itu kemudian berubah menjadi bongkahan batu berwarna merah. Jules lantas meletakkan batu itu pada sebuah platform yang seketika membuat pesawatnya bisa kembali aktif. Alien itu kemudian melakukan sebuah gerakan yang membuat Milton menyadari kalau Jules sedang mengundang mereka untuk masuk ke dalam pesawat dan pergi ke planet asalnya. Joyce serta Sandy menolak tawaran tersebut karena mereka tidak mau meninggalkan anak-anaknya. Untuk itu, keduanya memberi Jules beberapa benda kenang-kenangan mulai dari snow globe kota serta pakaian-pakaian manusia. Sementara Milton dengan senang hati akan pergi bersama Jules sebab dia sadar kalau keadaannya saat ini secara perlahan akan semakin memburuk dan tentu akan membuat Dennis semakin kerepotan untuk mengurusinya. Namun tepat sebelum dia melangkahkan kakinya, Milton mendapat telepon dari Dennis yang kali ini tidak ingin membahas masalah yang sedang terjadi. Dennis hanya ingin menghabiskan waktu bersama Milton dengan pergi makan siang serta mengantarkan Milton untuk mencukur rambut. Tawaran ini seketika membuat Milton menyadari kalau Dennis masih peduli dengannya. Tepat setelah telepon ditutup, tiba-tiba dua agen keamanan nasional kembali mendatangi rumah dan berusaha untuk mendobrak pintu. Menyadari hal ini, Milton segera mengarahkan Joyce, Sandy, serta Jules untuk segera naik ke pesawat dan pergi dari sana. Pesawat Jules kemudian turun di sebuah bibir pantai yang awalnya dikira oleh ketiga lansia ini mereka sudah berada di planet lain. Namun, setelah melihat ada sampah makanan di sana, mereka pun menyadari kalau mereka masih di bumi. Di sini Milton pun akhirnya memutuskan untuk tidak ikut bersama Jules dan mengungkapkan rasa terima kasih atas tawaran yang telah dia berikan. Meski Milton sangat ingin melihat planet asal Jules, namun dia sadar kalau bumi adalah rumah sebenarnya, tempat di mana dia menghabiskan sisa hidupnya. Milton kemudian menggenggam tangan Jules sembari mengungkapkan kalau dia akan baik-baik saja meski apa yang akan terjadi ke depannya mungkin tidak terlalu menyenangkan. Film kemudian diakhiri dengan ketiga lansia yang sedang berkumpul di rumah Milton untuk menceritakan beberapa kenangan mereka bersama Jules. Dan pada satu malam, ketika Milton sedang sendirian, tiba-tiba cahaya terang turun di halaman belakang rumah, yang membuat Milton menyadari kalau Jules sedang datang untuk mengunjunginya. Dan begitulah kisah haru sekaligus menyenangkan yang disajikan oleh film Jules. Bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Silakan tulis di kolom komentar karena mungkin akan menjadi diskusi yang cukup menarik. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ataupun merequest film satu ini. Silakan like kalau suka pembahasannya, silakan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.